Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang peran dan dampak sosial media terhadap sistem komunikasi. Nah, untuk anggotanya sendiri yaitu pertama saya Aldi Hardiansa, dan yang berikutnya saya Erna Hasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Dinda Taufan. Saya Muhammad Dafa Hendy Zain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi Agung Saputro. Saya Usman Bagaskara. Perkenalkan, nama saya Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian sosial media. Media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi ruang dan waktu. Nah, sosial media ini mempunyai beberapa fungsi nih. Yang pertama itu tempat bersosialisasi, tempat banyak ide kreatif, buka usaha bisnis, ajang promosi, tempat kabar dan info terkini, dan yang terakhir yaitu saling bantu bersama. Nah, yang berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk manfaat media sosial sendiri, biasanya sih terdapat 4 manfaat, yaitu sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan pertama. Yang kedua, sarana perencanaan, strategi, dan manajemen. Yang ketiga, sarana dokumentasi, administrasi, dan integrasi. Yang keempat adalah sarana kontrol dan evaluasi dan pengukuran. Contoh media sosial ya kalian tahu lah, ada Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. You can say it. Next. Adapun dampak positif dari media sosial, sebagai media penyimpanan informasi yang sangat mudah menyebar melalui situs jaringan sosial. Hanya dalam tempo beberapa menit setelah kejadian, kita telah bisa menikmati informasi tersebut. Situs jaringan sosial membuat anak dan remaja lebih bersahabat, perhatian. Dengan menggunakan situs-situs web, para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan mudah. Selain itu juga, media sosial dapat menyambung tali silaturahmi, memudahkan bagi orang yang memiliki sanak family yang jauh. Jaringan sosial ini sangat bermanfaat dan berperan untuk mempertemukan kembali keluarga dan kerabat yang berada jauh dari kita. Dan yang jauh dengan yang lama sudah tidak bertemu, hal tersebut dapat dilakukan lewat media maya seperti video call. Selanjutnya, dampak negatif dari media sosial. Yang pertama, berawal dari media sosial sering terjadi tindakan kejahatan seperti penipuan. Contoh kita ambil kasus di Facebook ya. Di Facebook itu banyak sekali orang yang berjualan juga. Dari situ dia mempost produk dan kita tertarik dengan apa yang dia post tentang produk tersebut. Lalu kita chat si penjualnya. Disitulah terjadi transaksi. Si penjualnya mengambil gambar dari Google untuk meyakinkan si pembeli dan memberi testimoni dengan customer lain itu seolah-olah yang dia jual itu benar adanya. Dari situ kita tertarik nih untuk membeli barang tersebut karena kan sudah diiming-iming lah ya, sudah dikasih tahu kelebihan, terus produknya gimana, terus bahwa itu benar trusted, ada yang beli sebelumnya. Akhirnya kita tertarik dan disitulah kita mulai deal transaksi dan kita transfer uangnya kepada si pembeli. Dan tiba-tiba kita tunggu barangnya nggak sampai-sampai, nggak nyampe-nyampe gitu. Harusnya sih kita itu cari tahu ya tokonya trusted atau tidak sebelum kita beli gitu. Dia punya official untuk jualannya tidak, terus banyak nggak pengikutnya gitu. Dari situ kita harusnya punya acuan untuk beli suatu barang gitu, jangan main asal beli aja. Terus pembunuhan, pemerkosaan, penculikan di media sosial itu ya kita kan ketemu banyak orang yang namanya dunia maya. Kita bisa menjangkau luas, bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh sekalipun. Suatu saat kita dapat DM nih dari seseorang, dia mau berkenalan niatnya dengan kita sampai berujung ke pertemuan. Kita nggak tahu ya
dia niat baik atau jahat. Mungkin saat itu situasinya mendukung, bisa saja kita diperkosa, diculik awalnya, terus kita diperkosa. Terus karena dia mau menghilangkan jejaknya sampai kita dibunuh gitu. Makanya jangan terlalu salah menggunakan media sosial, dan kita juga harus hati-hati sebagai perempuan. Yang selanjutnya, susah bersosialisasi dengan orang sekitar. Ya jelas, karena gimana ya, saya sendiri pun mengakui gitu, terlalu banyak main handphone. Meskipun media sosial itu tempat untuk berinteraksi dengan orang lain, tapi tentu rasanya beda dengan berkomunikasi dengan orang secara langsung gitu. Banyak ya sekarang remaja sekarang begitu sibuk melihat ponsel sepanjang waktu, akibatnya mereka lupa ada kehidupan di luar ponsel dan di sekitarnya kayak gitu. Selanjutnya, mengganggu kesehatan mental. Ya ini benar, karena kita sering main handphone sampai malam. Terus juga kita kalau buka handphone kan kayak kita senyum-senyum sendiri, lihat yang kita lihat itu lucu atau gimana gitu. Gitu sih, kecanduan aja kita main handphone setiap hari karena kita pegang handphone. Selanjutnya, kecenderungan sosial. Para peneliti mengatakan bahwa adanya tingkat ketimpangan yang tinggi di Indonesia dan disorot di media sosial bisa menyebabkan kecenderungan dan kebencian. Orang akan cenderung menilai negatif ketika kita melihat gambar atau postingan bagaimana orang lain hidup di media sosial. Gitu. Selanjutnya, harga diri dan pencari perhatian. Kita akan mulai nih membandingkan diri kita dengan orang lain. Contoh kayak tadi ya, orang lain memposting kayak makan di luar, jalan-jalan enak, kita akan bandingkan dengan diri kita nih, kok dia enak ya hidupnya kayak gitu, sedangkan aku kayak gini-gini aja gitu. Atau enggak, untuk si yang mau posting itu dia menurut si posting itu, aku mau post inilah biar terlihat ini gitu. Itu harga diri sih. Selanjutnya, penyebaran hoak. Banyak ya sekarang penyebaran hoak di media sosial, bisa dihitung berapa ribu kasusnya. Dan sekarang juga udah ada peraturannya ya, perundang-undangan tentang ITE. Makanya jangan sesekali kita menyebar berita-berita yang tidak benar. Selanjutnya, kasus berita hoak mengenai COVID-19. Kasus berita hoax mengenai COVID-19. Virus tersebar akibat kebocoran laboratorium di Wuhan. Menurut Dr. Ika, virus SARS-CoV penyebab dari COVID-19 merupakan virus yang menginfeksi hewan liar, yaitu kelelawar. Virus corona menginfeksi antara hewan, tetapi karena hewan liar dikonsumsi oleh manusia, menyebabkan virus berada dalam tubuh manusia dan mengadakan mutasi, kata Dr. Ika dalam webinar yang diadakan Fakultas Kedokteran, Kesehatan, Masyarakat dan Keperawatan FKKMK Universitas Gadjah Mada UGM, bertema mitos versus fakta seputar COVID-19, Rabu 24 Maret 2021. Berendam air panas atau uap panas dari pengering tangan dapat membunuh virus COVID-19. Berita ini adalah hoax. Virus akan mati pada suhu 90 derajat, sehingga berendam di air hangat tidak akan membunuh virus. Mengkonsumsi bawang putih dapat mencegah penularan COVID-19. Dari Dr. Ika mengungkapkan, jika informasi ini tidak benar, mengkonsumsi bawang putih bisa meningkatkan kekebalan tubuh, tapi tidak langsung berfungsi membunuh virus. 4. Daerah yang panas atau daerah yang bersalju atau dingin dapat membunuh virus COVID-19. Kabar ini sangat tidak benar. Pasalnya, pandemi COVID-19 terjadi di seluruh dunia.
baik di iklim panas, dingin, bersalju, dan sebagainya. Dr. Ika mengatakan bahwa saat virus corona pertama kali muncul di Wuhan, itu pada akhir tahun, yang notabene di Cina itu musim dingin. Dan daerah-daerah panas atau daerah yang bikin panas itu seperti Arab Saudi sampai melarang ibadah haji untuk orang non Arab Saudi karena angka COVID yang amat tinggi di Arab Saudi pada waktu itu. Dan Indonesia adalah negara yang paling terlambat untuk mengantisipasi lonjaknya angka COVID. Terlalu tenang. 5. Menggunakan sarung tangan karet mengurangi risiko penularan. Dr. Ika menambahkan, sarung tangan karet berfungsi untuk melindungi tangan dari virus. Tapi jika terlalu lama menggunakan sarung tangan, bisa saja secara tidak sadar kita menyentuh wajah kita sendiri. Hal ini nih yang harus kita perhatikan sekali. Dr. Ika justru menganjurkan agar lebih sering mencuci tangan daripada menggunakan sarung tangan. Karena saat kita menyentuh wajah kita dan secara tidak sadar dan kita menggunakan sarung tangan, itu lebih berisiko terpapar Ibu Dr. Ika. Kominfo temukan 1.819 isu hoax putar COVID-19 pada tanggal 25 Maret 2021. Temuan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo akan isu hoax COVID-19 di media sosial mencapai 1.819 isu dengan sebaran di media sosial mencapai 4.168 unggahan. Kasus terbanyak terjadi di Facebook, karena kebanyakan orang di dunia ini menggunakan Facebook, lebih familiar daripada aplikasi-aplikasi lain. Dan kedua yaitu Twitter dengan angka 554 kasus. Yang mempengaruhi kasus hoax. Faktor yang mempengaruhi kasus hoax, yang pertama ada faktor jurnalisme, yang kedua ada faktor dari internet, yang ketiga ada faktor ekonomi. Faktor jurnalisme termasuk faktor yang mempengaruhi adanya berita hoax, karena jurnalisme yang lemah membuat konten hoax terus berkembang karena tidak terbiasa dengan proses verifikasi. Karena dia tidak melalui proses verifikasi, makanya berita-berita yang mereka sebarluaskan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membuat berita tersebut belum tentu benar adanya. Jadi kita tidak bisa tahu bahwa berita tersebut betul atau tidak. Yang kedua, faktor internet. Kemunculan internet semakin mempengaruhi sirkulasi hoax di dunia, sama seperti meme. Keberadaan sangat mudah menyebar lewat media sosial. Karena media sosial sekarang ini sangat mudah diakses. Oleh karena itu, banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membuat berita-berita yang belum tentu benar adanya melalui media internet. Karena mudahnya orang mengakses media internet, menjadikan kesempatan mereka untuk membuat berita-berita yang belum tentu benar adanya. Karena zaman sekarang ini banyak orang mendapatkan berita tidak sulit seperti zaman dahulu dengan adanya internet. Yang ketiga, faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang lemah membuat peredaran hoax terus ada. Bagaimana tidak, dengan memproduksi hoax atau mengarang berita, seseorang bisa mendapatkan penghasilan yang dapat mendongkrak ekonominya. Jadi ini salah satu faktor ekonomi orang-orang yang menyebarluaskan berita-berita hoax.
karena dia kondisinya ekonominya melemah, dia memanfaatkan keadaan dengan memanipulasi, dengan membuat produksi berita-berita hoax yang dia bisa karang tanpa belum tentu itu benar, berita itu benar adanya. Mungkin itu salah satu alasan mereka kenapa mereka membuat berita-berita hoax tanpa memikirkan efeknya. Mungkin cukup sekian yang dapat kita sampaikan berdasarkan dari diskusi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.